Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala kulli din walau karihal kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-mab'uthu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, mengingat zaman sekarang yang telah rusak binasa karena akhlaknya, sehingga mereka lupa akan Sang Pencipta. Mereka lupa akan nikmat yang diberikannya. Hal ini dapat kita lihat dalam sistem kepemimpinan pemimpin sekarang ini. Banyak kejadian yang dilakukan pada umumnya melanggar peraturan, melakukan perbuatan keji, mengkhianati pendukung dan rakyatnya, melakukan perselingkuhan dan perzinahan, korupsi dan sebagainya. Atas dasar inilah tergugah hati saya untuk mengangkat sebuah topik pidato yang berjudul konsep pemimpin dalam Al-Quran. Dalam kitab sucinya surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Kandungan ayat di atas jelas memberikan pandangan bagi kita semua bahwa Islam secara kafah telah mengatur tatanan kehidupan umatnya, mulai dari hal yang kecil hingga kepada hal yang besar, dari persoalan yang zahir sampai kepada perkara yang batin yang tak terlihat oleh kasat mata. Semuanya tidak pernah luput dari bimbingan agama terhadap persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Dalam penjelasan hadis pun, Nabi mengisyaratkan bahwa setelah beliau wafat, beliau meninggalkan dua pegangan bagi umatnya. Barang siapa saja yang berpegang teguh pada dua panduan tersebut, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dua pegangan tersebut adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Secara totalitas Islam memiliki tiga landasan. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ketiga landasan tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, tetapi harus menyatu dan berkaitan satu dengan lainnya. Hadirin, landasan yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan permasalahan yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan dewasa ini. Khususnya adalah akhlak seorang pemimpin atau pemimpin. Banyak persoalan yang timbul dalam sebuah kepemimpinan dari berbagai level. Pemimpin rumah tangga, pemimpin rakyat, politik dan sebagainya. Misalnya pada pemimpin negara dari berbagai tingkatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara.
Hal ini dapat kita lihat dalam sistem kepemimpinan-pemimpin sekarang ini. Banyak kejadian yang dilakukan pada umumnya melanggar peraturan, melakukan perbuatan keji, mengkhianati pendukung dan rakyatnya, melakukan perselingkuhan dan perzinahan, korupsi dan nepotisme, melalaikan tugas politik keji, menabur fitnah di antara pemimpin dan pejabat, berlaku kasar terhadap rakyat, tidak bertawakal kepada Allah dan pantang menyerah. Semua itu menyebabkan krisis kepercayaan dan membuat rakyat berpaling dari memberikan dukungan, sehingga terjadinya malapetaka bagi masyarakat seperti krisis ekonomi, kriminal dan kesenjangan lainnya. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, di era zaman sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang tak peduli terhadap rakyatnya. Mereka sibuk memikirkan harta, tahta dan wanitanya. Lantas bagaimana kita sekarang? Mereka kelaparan, kehausan, kepanasan, bahkan ada yang mati sekalipun disebabkan egoisme dan pemimpin. Sedangkan pemimpin tidak pernah memperhatikan kepada rakyatnya. Mereka hanya memikirkan tentang dirinya saja. Mereka tidak pernah melihat kepada nasib rakyatnya. Hadirin, akibat keegoisan seorang pemimpin, banyak sekali masyarakat kita yang hidup dalam keadaan penderita, yang hidup dalam keadaan susah. Bahkan banyak sekali orang-orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga banyak sekali anak-anak bangsa kita sekarang yang telah rusak moralnya, yang telah rusak akidahnya, hingga mereka berani untuk melakukan pembunuhan, pembegalan. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang tak bersalah. Lalu bagaimanakah hadirin dengan pemimpin kita sekarang? Apakah mereka pernah peduli terhadap rakyatnya? Apakah mereka pernah turut andil dalam hal tersebut? Tidak, hadirin sekalian. Maka masalah seperti ini tentunya memerlukan solusi yang cepat dan tepat, yang diharapkan mampu mengantisipasi terhadap perilaku pemimpin-pemimpin yang kehilangan moral. Hal yang paling tepat adalah mengantarkan manusia jalan pimpin ke depan kepada pendidikan dan konsep kepemimpinan yang bagus, sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dan dituangkan dalam pedoman yang hakiki, yaitu wahyu Allah. Karena sebenarnya konsep kepemimpinan yang bagus telah diperagakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar dan bagus. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, karena di zaman sekarang sudah kita lihat banyak sekali orang-orang, banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang tidak memperhatikan kepada rakyatnya. Maka oleh karena itu, Nabi adalah sebagai pemimpin yang patut kita contoh. Allah menggambarkan sebuah konsep dan karakter bagi seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi sikap seorang pemimpin harus lemah lembut, memberi maaf tidak pendendam, suka memohon ampun, selalu bermusyawarah, mempunyai sifat ikhtiar dan berusaha, bertawakal kepada Allah, pantang menyerah. Ketahuilah olehmu bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin rumah tangga akan dipertanggungjawabkan
esok di depan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas yang dapat dari uraian di atas sebagai kesimpulan ada beberapa hal. Mudah-mudahan hendaknya kita menjadi seorang pemimpin yang sikap seorang pemimpin harus lemah lembut, memberi maaf tidak berdendam, suka memohon ampun, selalu bermusyawarah, mempunyai sifat ikhtiar dan berusaha, bertawakal kepada Allah, pantang menyerah, yang siap mengantarkan apa yang sedang kita pimpin ke arah yang benar dengan penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. 6 kali 6 hasilnya 36. Menang tidak menang, yang penting kami senang. Hasbunallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang barusan tampil. Utusan dari kabilah Al-Ba'lawi yang bernama Tengku Al-Ayadi dengan judul pidato konsep pemimpin dalam Al-Quran. Dilanjutkan dengan peserta perlombaan dengan nomor undian 102. Kepada pemegang nomor undian 102 kami persilahkan dengan penuh segala hormat dipersiapkan kepada pemegang nomor undian 103.